Uh, yeah. Uh, yeah. Uh. Hai teman-teman, kita ngobrol tentang berita Arsenal yuk. Ya, karena ini masih musim transfer, masih jendela transfer masih terbuka, tinggal beberapa hari lagi ya. Jadi ya kita akan lebih banyak ngomong tentang berita transfer. Ya, kali ini kita ngomong tentang transfer masuk. Rumornya ini transfer masuk kita untuk Pedro Neto ya, masih belum ada perubahan. Terakhir berita ini hanya dari Edu itu masih baru berbicara dengan agen dari Pedro Neto yaitu Jorge Mendes ya, dan dia ini juga seorang super agent ya. Ya ini salah satu kelebihan Arsenal itu adalah ya mereka punya koneksi Edu, orang-orang seperti Edu, Arteta gitu ya. Mereka punya koneksi dengan super agent ini, gunanya untuk apa ya? Ini biasanya membantu untuk mempermudah ya transfer gitu. Cuman memang ada fee ya yang harus keluar untuk para agen ini memang rata-rata. Nah, kenapa kok Arsenal ngomongnya ke Jorge Mendes dulu, nggak langsung ke Wolves gitu kan? Ya karena ini orang-orang kayak Jorge Mendes ini kan membawa pemain Amerika Latin seperti ini ke Liga Inggris. Ini ya tujuan utamanya kan memang bukan untuk bermain dengan klub-klub papan tengah. Dibawa ke klub-klub papan tengah ini biasanya hanya menjadi batu loncatan untuk bisa nantinya bermain di klub-klub papan atas seperti United, Chelsea, Arsenal gitu ya, Manchester City gitu. Nah, jadi ini makanya kenapa Edu berbicaranya dengan Jorge Mendes dulu. Ya itu supaya bisa membantu untuk membawa kepindahan Neto ini ke Arsenal. Apakah musim ini atau musim depan atau musim depannya lagi kita nggak tahu. Karena ini dari Wolves sendiri sepertinya sudah mengeluarkan pernyataan bahwa Pedro Neto ini tidak dijual gitu ya, dan masih menjadi pemain yang penting untuk tim utama mereka saat ini gitu. Jadi ya kita lihat apakah nanti masih bisa ya penawarannya. Saya agak ragu karena sudah saking mepetnya. Jadi kemungkinan besar Wolves sendiri juga kalau misalkan Pedro Neto-nya berhasil kita beli, apakah mereka bisa mencari penggantinya gitu ya untuk musim ini. Ya itu yang membuat saya ragu apakah Wolves ini akhirnya nanti jadi mau melepas untuk musim ini. Jadi ya kita lihat. Saya sih kayaknya kok ngelihatnya masih untuk musim depan ya, bukan untuk musim ini gitu. Nah, karena Pedro Neto ini belum beres-beres, ini ada satu pemain yang kita di link lagi, ini Wilfried Zaha. Ya ini pemain yang sudah lama sekali ya dikaitkan dengan Arsenal sejak Unai Emery gitu, katanya mau dibeli, tapi sampai saat ini belum dibeli. Ya Wilfried Zaha inilah gitu ya. Nah, Zaha ini kontraknya dengan Crystal Palace ini tinggal 1 tahun lagi gitu ya. Jadi musim depan dia sudah habis kontraknya dengan Crystal Palace. Nggak tahu juga apakah dia mau perpanjang atau gimana, tapi pada posisi dia ini juga pemain yang penting ya buat Crystal Palace karena dia pemain yang ya pokoknya aset berharga lah buat pasukannya Patrick Vieira gitu ya. Dan ini kabarnya sih bisa dilepas dengan harga 25 sampai 30 juta pound sterling. Kalau menurut saya kalau untuk sekelas Zaha sih murah ya. Cuman yang saya agak ragu ini kan ya profil usia dia 29 yang kabarnya sih Oktober November ini dia mungkin akan ulang tahun 30 gitu. Jadi tidak sesuai dengan profil usia yang untuk pemain-pemain yang biasanya dibeli oleh Arteta dan Edu gitu ya. Tapi Zaha ini mungkin bisa menjadi solusi jangka pendek lah untuk Arsenal karena kita butuh memang untuk pelapis di penyerang sayap kanan gitu. Yang saat ini kita juga belum punya
pelapis yang bagus gitu ya, pelapis yang bisa mumpuni untuk di penyerang sayap kanan ini, wide forward kanan. Dan Zaha ini bisa di wide forward kanan atau tengah. Jadi kalau kita bisa beli Zaha, kita jadi punya dua pelapis, yaitu pelapis untuk Saka dan pelapis untuk Jesus sendiri gitu. Jadi ya itu yang kita takutkan kan, Gabriel Jesus ini juga belum punya pelapis yang mumpuni. Ya kita kalau amit-amit nih, kalau sampai si Zaha si Gabjes ini cedera, kita hanya punya Nketiah loh untuk pelapisnya. Jadi sangat mengkhawatirkan. Nah ini jadi kalau Wilfried Zaha ini memang berani Arsenal beli, ya bisa melapis untuk dua posisi ini gitu. Dan ya mungkin jangka pendek, tapi menurut saya dibeli, kita kasih kontrak 3 tahun masih sangat memadai lah untuk Zaha ini gitu ya. Menurut saya pantas lah. Cuman ya sekali lagi, apakah Crystal Palace mau ngelepas gitu ya aset yang sangat penting bagi mereka ini gitu. Oke, berikutnya untuk transfer masuk, sekali lagi ini kita ke Youri Tielemans ya. Youri Tielemans ini juga sejak awal jendela transfer ini sampai sekarang masih belum ada kejelasan apakah mau dibeli atau enggak oleh Arsenal. Karena Youri Tielemans ini berita terakhir yang saya baca ini masih ada gap, ada selisih harga ini ya. Leicester maunya pembelian Youri Tielemans ini di kisaran 30 sampai 35 juta pound sterling kabarnya gitu ya. Sedang untuk Arsenal sendiri maunya di 23-an juta pound sterling gitu. Jadi masih ada rentang harga yang sangat luas, yang makanya masih belum beres gitu. Cuman kali ini menurut saya sih Youri Tielemans ini Arsenal yang lebih punya power gitu ya untuk tawar menawar ini. Kenapa? Karena Youri Tielemans ini kontraknya tinggal 1 tahun dan dia tidak mau perpanjang. Jadi sudah jelas Youri Tielemans ini tidak mau perpanjang kontrak. Jadi kalau dia tidak dijual di jendela transfer kali ini, ya sudah pasti dia musim depan akan keluar secara gratis gitu. Jadi Arsenal masih nunggu apakah dari Leicester mau menurunkan harga atau enggak. Makanya belum beres-beres ini gitu ya. Ya kita lihat apakah sampai nanti di akhir jendela transfer dari Leicester mau menurunkan harga gitu ya. Berikutnya di pemain keluar. Untuk pemain keluar baru saja saya baca berita ini si Nicolas Pepe ya, salah satu flop kita gitu ya di Arsenal, sudah berhasil mendapatkan kontrak peminjaman dari salah satu dari klub Ligue 1 dari Prancis ya ke Nice. Jadi dia rela, PP ini rela potong gaji untuk bisa ke Nice, untuk balik lagi ke Ligue 1. Karena dari kabar yang saya dengar itu kayaknya West Ham itu sebenarnya mau untuk bayar gaji dia full kalau dia mau pindah untuk peminjaman ke West Ham gitu ya. Tapi dia lebih memilih untuk balik lagi ke Ligue 1 dan itu memang sepertinya prioritas dia. Jadi dia pengen balik lagi ke Prancis. Karena itu dia rela potong gaji untuk bisa balik lagi ke Prancis gitu ya. Sayang sekali sih ini Nicolas Pepe, menurut saya potensi yang tidak berhasil diwujudkan ya. Padahal dia adalah rekor pembelian Arsenal 70 juta pound sterling kalau nggak salah ya, rekor pembelian termahal kita untuk pemain muda, pemain berbakat. Ya salah satu bintang yang naik daun waktu itu sebelum dibeli Arsenal. Sayangnya dia terkena berbagai macam konflik juga ya di Arsenal. Pembeliannya dikabarkan ada korupsinya lah gitu ya dari petinggi Arsenal waktu itu yang sudah dipecat tentu saja. Dan saat ini ya saya sih good luck aja lah ke PP ya. Semoga bisa berhasil di Nice. Kontraknya ini adalah
yang diberikan oleh Arsenal ini adalah peminjaman tanpa opsi beli. Saya juga kaget kenapa nggak kasih opsi beli, karena Arsenal ini kontraknya dengan PP tinggal 2 tahun. Jadi kalau nanti musim depan ini kontrak peminjamannya selesai, berarti PP masih menjadi pemain kita nih musim depan. Ada rencana apa nih dari Edu dan Arteta? Apakah ada harapan dengan dia bermain di Nice, permainannya bagus, harga jualnya nanti bisa lebih naik gitu ya, kita nggak tahu. Tapi yang saya baca itu adalah kontraknya peminjaman tanpa opsi beli. Ya, berikutnya yang masih mau keluar lagi ini Ainsley Maitland-Niles. Ya, ini juga pemain yang berpotensi, tapi ya sejak dua musim ini peminjaman tidak bersinar ya. Dia di peminjamannya di Roma juga waktu itu dia akhirnya nggak dapat jam bermain karena menurut ini pelatihnya Roma itu Jose Mourinho gitu ya. Ini tidak cocok dan tidak, ya intinya nggak kelasnya masih di bawah lah gitu. Jadi bahkan dia di sana juga nggak dimainkan gitu. Jadi sayang sekali. Ainsley Maitland-Niles ini dia saat ini ada pembicaraan dengan Southampton untuk peminjaman. Sekali lagi juga ini peminjaman tanpa opsi beli ya, yang saya baca. Kemungkinan sih 1-2 hari ini akan segera beres gitu ya. Ya sekali lagi ini juga ya good luck lah ya untuk Ainsley Maitland-Niles. Semoga bisa dapat jam bermain yang lebih banyak nanti di Southampton. Berikutnya juga ini untuk Hector Bellerin. Bellerin ini juga masih belum ada kejelasan untuk transfer keluarnya ya. Sekali lagi Arsenal maunya dia adalah untuk dijual, sedang yang saat ini yang ada penawaran konkret ya, yang penawaran konkret ini ada dari Real Betis yang maunya peminjaman. Jadi ini juga ya belum beres nih Hector Bellerin gitu ya. Ya kita lihatlah nanti juga, kayaknya ya mungkin 1-2 hari lagi juga akan ada kejelasan Bellerin ini gimana gitu ya. Ya untuk berita transfer kita itu aja ya, nggak banyak untuk berita transfer. Nanti mungkin besok kita ngomong lagi tentang berita transfer. Semoga ada berita-berita baru untuk kita bicarakan besok. Ya, sampai jumpa.